Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3, poin A, perkembangan informatika, dan poin C, informatika masa depan, serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Anggota kelompok, Kaila Syakila Ramadhani, Siti Faridatul Hasanah, Natasha Dewi Lestari, Kirana Putri Sepina, Nur Asia, dan Airin Febriana. A. Perkembangan informatika. Kemudahan komunikasi dan berbagi informasi yang kita dapatkan saat ini menjadi salah satu bukti semakin maju dan berkembangnya dunia teknologi. Bahkan bentuknya cukup besar dan hampir memenuhi satu ruangan. 1. Sejarah komputer diawali sebelum Masehi, sekitar 2400 sebelum Masehi. Pada tahun tersebut ditemukan mesin abakus, yaitu alat hitung pertama yang digunakan tanpa bantuan mesin. 2. Tahun 1642, Blaise Pascal membuat kalkulator roda numerik bernama Pascaline untuk membantu ayahnya menghitung pajak. 3. Tahun 1694, matematika dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz menyempurnakan Pascaline menjadi alat yang bisa melakukan 4 operasi aritmatika dan dinamakan arimeter. 4. Charles Xavier Thomas de Colmar menciptakan kalkulator mekanik yang lebih praktis untuk keperluan bisnis dan digunakan hingga masa Perang Dunia I. 5. Perkembangan selanjutnya adalah masa Perang Dunia II. Pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse membangun komputer Z3. 6. Pada tahun 1943, pihak Inggris berhasil membuat komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Namun, Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan komputer karena Colossus bukan merupakan komputer serbaguna General Purpose Computer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. 7. Tahun 1900 hingga 1973, Howard H. Aiken, insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Berukuran kalkulator tersebut cukup panjang, hampir setengah lapangan bola kaki, dan memiliki rentang kabel sepanjang 50 mil. Komputer yang diberi nama dengan The Harvard IBM Automatic Circuit Controlled Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini dibuat antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania yang terdiri atas 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. 8. Pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania, membangun konsep desain komputer elektronik Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945. Komputer ini dilengkapi memori untuk menampung program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. 9. Pada tahun 1951, Remington Rand memperkenalkan UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Komputer ini memiliki program kode biner yang berbeda, yang disebut dengan bahasa mesin atau machine language. Ini menyebabkan komputer sulit diprogram dan kecepatan menjadi terbatas. 10. Komputer terus mengalami perkembangan generasi kedua pada tahun 1948, ditandai dengan penggunaan transistor menggantikan tube vakum serta pengembangan memori inti magnetik. Komputer menjadi lebih kecil, cepat, andal, dan hemat energi. Diperkenalkannya bahasa assembly dan munculnya bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran, membuka karir baru di bidang teknologi, serta munculnya industri perangkat lunak. 11. Generasi ketiga mulai 1958. Pengguna IC Integrated Circuit memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil, diperkenalkan sistem operasi yang memungkinkan menjalankan beberapa program secara bersamaan. 12. Generasi keempat pada tahun 1970-an sampai 1990-an, ditandai dengan pengembangan mikroprosesor seperti Intel 4004 yang menggabungkan CPU, memori, dan input atau output dalam satu chip. Teknologi LSI
VLSI dan ULSI memungkinkan pemadatan jutaan komponen dalam chip kecil. Komputer mulai digunakan secara luas oleh masyarakat dengan perangkat lunak populer seperti word processing dan spreadsheet. Mulai dikenali jaringan komputer seperti LAN. 13. Generasi kelima atau saat ini. Fokus pada pengembangan artificial intelligence atau AI dan teknologi canggih lainnya. Generasi ini masih terus berkembang seiring kemajuan teknologi. C. Informatika masa depan serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Apa itu informatika? Informatika atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai informatis adalah ilmu yang membahas pemanfaatan komputer untuk mengolah serta menganalisis data bervolume besar baik data ataupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Aspek dalam informatika, teori informatika yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi, ilmu komputer, dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman yang berbasis komputer. Karir di bidang informatika. 1. Pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi adalah proses pembuatan program komputer atau serangkai program untuk menjalankan berbagai tugas yang diperlukan sebuah bisnis. 2. Desain web analysis. Desain web analysis adalah pendekatan dengan merancang situs web dengan mempertimbangkan pengumpulan data dan analisis perilaku pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa situs web memiliki fitur dan fungsionalitas yang memungkinkan pengukuran dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs tersebut. Pendapat dari peneliti. Menurut Profesor Peter J. Denning, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah di bidang informatika, harus memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. 2. Mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. 3. Mengodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. 4. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Pendapat dari peneliti. Berdasarkan peran informatika, Profesor Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Kedua, profesi yang syarat dengan informatika. Yang ketiga, profesi yang memberi dukungan teknologi informasi. Contoh profesi di bidang informatika. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer, interaksi manusia komputer, rekayasa jaringan, sistem operasi, rekayasa kinerja, robotika, komputasi saintik, arsitektur perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, keamanan sistem. Profesi yang syarat dengan informatika. Dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, digital, e-commerce, layanan finansial, rekayasa genetika, ilmu informasi, kebijakan publik, pripas. Profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Teknisi komputer, teknisi helpdesk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan, siber, administrator sistem, desainer layanan web, desainer identitas web, administrator basis data. Nah, di sini ada jenis-jenis profesi di bidang informatika. Ada posisi pekerjaan dan juga deskripsi dan tanggung jawabnya. Yang pertama ada Chief Information Officer atau Chief Technology Officer. Itu bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Yang kedua ada Computer Programmer, menulis program komputer yang telah didesain. Yang ketiga ada Software Developer,
menganalisis kebutuhan pengguna dan software requirements untuk menentukan kelayakan desain dalam batasan waktu, risiko, kualitas, dan biaya. Mengembangkan desain sistem, software, prosedur, dan dokumentasi pengujian. Yang keempat, ada database administrator, mengembangkan dan menerapkan pemantauan kinerja, kapasitas, dan strategi perluasan database. Menginstal, mengonfigurasi, mengupgrade, memantau, dan melakukan pemeliharaan pada database. Yang kelima, ada web designer, merancang antarmuka pengguna web untuk memberikan guide, konten, markup, dan script. Dan yang keenam, ada mobile apps developer, bertanggung jawab mengembangkan aplikasi dalam bentuk mobile. Sekian penjelasan dari kami. Jikalau ada salah kata atau kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton hingga akhir.